Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video pilih kartu kali ini, kita akan melihat terkait hidup kamu 5 tahun ke depan dari sekarang ini. Dari saat kamu menonton video ini. Gitu ya. Nantinya, apapun informasi yang aku dapatkan, apapun informasi yang semesta izinkan untuk aku terima, itulah yang akan aku sampaikan kepada kamu. Gitu ya. Kalau ada informasi tentang percintaan, akan aku sampaikan. Kalau ada informasi tentang pekerjaan, akan aku sampaikan. Dan lain-lain. Gitu ya. Intinya, semua yang aku dapatkan, semua informasi yang semesta izinkan untuk aku terima, itulah yang akan aku sampaikan kepada kamu. Gitu ya. Nah, apabila nanti hasil readingnya positif, baik, atau favorable, maka akan ada guidance atau sarannya gimana agar kamu bisa semakin mendekatkan diri terhadap hal-hal baik atau hal-hal positif tersebut. Gimana agar kamu dapat berproses, menjalani prosesnya sampai meraih hal-hal positif tersebut dengan lebih optimal, dengan lebih baik. Gitu ya. Dan apabila nanti hasil readingnya kurang baik, gitu ya, agak negatif atau kurang favorable, maka juga akan ada guidance atau saran gimana caranya agar kita bisa mengantisipasinya, agar kita bisa merubahnya. Sehingga yang semula hasil readingnya negatif, bisa kita antisipasi, bisa kita rubah, jangan sampai terjadi. Sehingga yang akhirnya terjadi justru yang positif. Gitu. Atau kalau memang tidak bisa diantisipasi, kalau memang tidak bisa dirubah, gitu ya, maka gimana cara terbaik untuk menyikapinya? Seperti itu. Intinya, hasil readingnya positif atau negatif, akan ada guidance-nya, akan ada sarannya, gitu ya. So, aku sudah menyediakan 3 file, dari file pertama, file kedua, dan juga file ketiga, untuk bimbingan dalam memilih kartu. Cara memilih kartu sudah aku tuliskan, sudah aku jelaskan di description box. Bisa kalian cek, bisa kamu cek di sana. Dan apabila kamu memerlukan waktu lebih lama untuk memilih file, silahkan di pause videonya. Gitu ya. So, kita berjumpa di file readingan kamu, di file pilihan kamu. Gitu ya. See you. Halo, file pertama. Selamat datang di readingan kamu. Aku sudah shuffle untuk kartu-kartunya, so kita langsung mulai saja untuk melihat gimana sih kondisi kehidupan kamu 5 tahun ke depan dari sekarang ini. Dari saat kamu menonton video ini. Gitu ya. Di sini aku mendapatkan informasi perihal percintaan dan juga pekerjaan juga keuangan. Gitu ya. Dua aspek yang berbeda. Aspek pertama percintaan dan aspek kedua pekerjaan dan keuangan. Nah, untuk pekerjaan dan keuangan aku gabung menjadi satu pembahasan. Gitu ya. Dan di sini juga ada guidance-nya. Gitu ya. Ada guidance dari semesta untuk kalian, untuk kamu. Gitu ya. Aku bahas dulu dari percintaan. Gitu ya. So, 5 tahun ke depan aku melihat akan ada progres yang bisa dibilang signifikan. Progres besar untuk percintaan kamu. Gitu ya. Progresnya itu dalam artian apa? Dalam artian kamu akan berada di dalam satu hubungan percintaan yang sangat healthy, healthy relationship, dan juga committed relationship.
gitu ya. Jadi, kalau sekarang ini kamu adalah seorang single dan belum ada PDKT-an sama sekali, dalam periode atau range waktu 5 tahun ke depan, kamu akan masuk, kamu akan berada di dalam satu committed relationship yang juga healthy, gitu. Atau kalau misalnya kamu sekarang single tapi sudah punya PDKT-an gitu ya, dan kamu merasa, duh kok hubungan stuck gitu ya, kok hubungan gini-gini aja. Atau bahkan kamu single, punya PDKT, dan nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah signifikan gitu ya. Tapi terlepas dari gimana situasi kondisinya, terlepas dari eh, punya PDKT atau belum gitu ya, tapi within the next 5 years gitu ya, dalam range waktu 5 tahun ke depan dari sekarang, kamu akan berada dalam satu healthy dan committed relationship gitu. Nah, definisi komitmen atau committed, aku sering sekali menyampaikan kepada klienku bahwa committed atau komitmen itu tidak sebatas status gitu, tapi lebih menekankan kepada kedewasaan mental, emosional, dan juga tanggung jawab seseorang gitu. Karena kalau kita menyempitkan atau membatasi komitmen hanya pada status aja, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang sudah punya status, baik itu pacaran ataupun pernikahan, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak memposisikan diri dengan baik. Gitu kan? Aku berkata seperti ini bukan untuk menjudge siapapun gitu ya, tidak. Aku tidak punya hak untuk judge siapapun, tapi kita nggak bisa pungkiri fakta itu, gitu kan? Nah, tapi di sini pada akhirnya, meskipun komitmen itu tidak sebatas status, gitu kan, seperti yang sudah aku sampaikan dan jelaskan barusan, tapi banyak dari kalian akan berada dalam satu hubungan yang sehat, satu hubungan yang kalian berdua sama-sama dewasa, sama-sama siap secara emosional dan juga mental, sama-sama bertanggung jawab, plus ada statusnya gitu. Jadi meskipun komitmen itu tidak sebatas status, tapi kalian juga akan mendapatkan status itu, akan mendapatkan kejelasan dan kepastian status itu gitu. Karena seharusnya kan kalau memang kalian berdua sudah sama-sama siap, seharusnya bisa dong memberikan kepastian status, gitu kan? Walau kita nggak bisa pungkiri juga mungkin memang ada orang-orang yang mereka kurang nyaman dengan label, kurang nyaman dengan embel-embel, jadi ya without status pun, tapi hubungannya mature, gitu. Dan nggak salah juga, itu kan pilihan setiap orang. Tapi banyak dari kalian akan punya status ini. Dan tidak hanya status, tapi dinamika hubungannya sehat, healthy relationship, hubungan yang dewasa gitu. Secara mental siap, secara emosional siap, sama-sama bertanggung jawab untuk kedua belah pihak, which is good gitu. Dan baik kamu sekarang ini single atau sekarang ini kamu sudah in a relationship gitu ya, sudah pacaran. Tapi beberapa dari kalian dalam 5 tahun ke depan juga akan melangkah sampai ke arah pernikahan gitu. Pernikahan yang baik, pernikahan yang sehat, which is very good gitu. Dan beberapa dari kalian juga dalam 5 tahun ke depan sudah akan menjadi orang tua alias sudah mempunyai anak gitu. Atau kehamilannya terjadi di tahun kelima dari sekarang ini dan melahirkannya di tahun keenam gitu. Tidak menutup kemungkinan bisa seperti itu juga gitu. Tapi it's very good gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang so far atau selama ini sudah berjuang untuk mempunyai anak tapi memang belum diberkahi gitu kan, jangan patah semangat, terus lakuin apa yang perlu dan bisa dilakukan, yang baik dilakukan. Aku lihat dalam 5 tahun ke depan, kalian akan menjadi orang tua, sudah akan mempunyai anak. Gitu ya. Amin ya. Nah,
Lalu di sini juga ada something about travel gitu ya, informasi perihal travel atau lokasi yang berbeda, luar kota ataupun luar negeri. Jadi untuk kamu yang so far adalah single gitu ya, terlepas dari sudah punya PDKT atau belum, tapi seseorang yang nantinya dalam 5 tahun ke depan akan menjalin healthy relationship dengan kamu bisa jadi adalah orang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri gitu, bukan orang yang berdomisili atau kelahiran yang sama dengan tempat kamu berada sekarang gitu. Atau bisa jadi dia adalah orang yang lahir di kota kelahiran kamu juga, tapi dia sudah menetap di luar kota ataupun luar negeri, atau mereka bekerjanya di luar kota atau luar negeri, gitu. Something about lokasi yang berbeda, gitu. Dan untuk kamu yang sekarang sudah in a relationship, gitu ya, atau sudah punya PDKT-an dan memang si dia adalah seseorang dari luar negeri atau luar kota. Sesuai dengan apa yang sudah aku jelaskan barusan, ini merupakan konfirmasi bahwa hubungan kalian bisa berkembang loh ke arah yang jauh lebih sehat within the next 5 years gitu, dengan catatan nanti guidance yang akan aku sampaikan diterapkan karena itu terpenting, itu yang paling penting gitu ya. Dan juga aku melihat di sini beberapa dari kalian juga akan menetap di luar negeri atau di luar kota, bukan di tempat kamu berada sekarang ini gitu ya. Dan kalau sekarang ini kamu sudah menetap dengan si dia di luar kota atau luar negeri, bukan di tempat kamu berada sekarang ini, artinya reading ini merupakan konfirmasi bahwa kamu dan si dia bisa berkembang jauh hubungannya ke arah yang lebih sehat, yang lebih healthy, lebih mature, dengan catatan tadi nanti guidance yang aku sampaikan diterapkan gitu ya. Nah, guidance-nya apa? Gitu kan? Guidance-nya lebih kepada seperti ini. Reading yang barusan aku sudah sampaikan kan bagus ya, reading yang positif gitu. Nah, tapi perlu diingat reading apalagi kalau perihal masa depan gitu ya, itu sifatnya potensi, sifatnya probabilitas gitu. Probabilitas atau potensi hanya akan benar-benar terrealisasi apabila kita ada action yang selaras. Apabila kita ada action yang mendekatkan diri kita kepada hal-hal baik tersebut. Artinya, supaya reading yang positif ini bisa termanifest, bisa terrealisasi, harus disertai dengan action yang selaras, action yang tepat. Nggak bisa kalau kita hanya duduk manis atau duduk diam dan sekedar berharap, lalu kita hanya menunggu sampai hal baiknya datang, itu nggak bisa. Gitu. Tetap ada effort yang perlu kita kerahkan. Gitu ya. Pertanyaannya, effort seperti apa yang perlu kamu atau perlu kalian kerahkan? Gitu kan? Nah, paling pertama adalah melakukan perenungan, melakukan evaluasi, gitu. Apabila kamu adalah seorang single dan kamu memang mencari cinta, mencari pasangan, berharap ada progres untuk percintaan kamu, maka renungkan dulu, evaluasikan dan introspeksikan. Aku nih sudah cukup effort belum? Atau aku berharap ada progres di love life-ku, tapi aku most of the time hanya berada di dalam kamar dan tidak bersosialisasi, tidak effort sama sekali. Karena kalau case-nya seperti itu ya, gimana bisa ada progres gitu kan? Gimana bisa ada ketemu someone, gimana bisa dealing with someone romantically gitu kan? Jadi kalau case-nya seperti itu ya, go out more gitu. Keluar, bersosialisasi, apakah bergabung pada komunitas tertentu atau spend time with your friend, with your best friend gitu kan. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba kamu kenalan sama temennya teman kamu dan ternyata temennya teman kamu adalah love prospect, love potential
untuk kamu. We never know, right? Gitu. Nah, atau satu hari kamu jalan sendirian atau dengan siapa gitu kan, tiba-tiba nggak sengaja kesenggol stranger dan dari sana ternyata stranger ini adalah love prospect atau love potential untuk kamu. Kita nggak pernah tahu, gitu kan. Intinya, go out. Harus ada effortnya. Atau bahkan, kalau memang kamu serak dan kamu merasa terpanggil untuk pakai dating apps, why not? Gitu kan. Kalau kamu nggak serak dengan dating apps ya, cari komunitas yang sesuai dengan hobi kamu atau minat kamu, kemudian spend time with them, atau spend more time outside, gitu. Intinya harus ada effort, gitu. Atau let's say kamu seorang single dan kamu berharap ada progress untuk love life kamu. Tapi setiap ada orang yang mendekat, kamu langsung defensif. Kamu langsung menutup diri. Karena takut untuk memulai atau memulai kembali. Takut gagal. Takut kecewa. Lalu di sana kamu memancarkan vibe bahwa aku independen, aku nggak butuh siapa-siapa. Nah, kalau case-nya seperti itu, ya kan love life-nya jadi mandek juga gitu kan, nggak bisa berprogres juga, gitu kan. Nah, jadi benahi itu, oh ternyata aku selama ini seperti itu loh, ada yang dekat aku langsung menutup diri. Kenapa aku menutup diri? Karena aku takut gagal, takut kecewa. Artinya itu dari pengalaman terdahulu. Ada pengalaman yang nggak enakin, yang nggak mengenakan, gitu kan, yang membuat aku khawatir, yang membuat aku takut, gitu. Nah, artinya ketakutan itu yang harus dibenahi, yang harus disembuhkan, gitu. Supaya pada akhirnya ketika ada love prospect yang hadir, love potential yang hadir, ya kamu enggak khawatir, enggak menutup diri, bisa lebih welcome, bisa lebih terbuka, gitu. Atau, let's say kamu sudah in a relationship, gitu ya, terlepas dari apa statusnya, dan kamu ngerasa hubungan cenderung stuck, hubungan gitu-gitu aja, permasalahannya banyak sekali, permasalahannya berputar di topik yang serupa atau sama. Maka, tanyakan kepada diri kamu, dari kalian berdua sudah coba diobrolkan belum? Dan sudah ada upaya belum dari dua belah pihak? Bukan dari salah satu pihak aja, gitu. Karena kan hubungan dua kepala, dua orang, gitu kan. Nah, keduanya sudah sama-sama berusaha belum untuk membenahi? Kalau sudah maksimal belum? Gitu. Nah, kalau kamu merasa bahwa hubungannya sudah diperjuangkan bersama-sama, gitu kan, dan dirasa sudah maksimal, tapi masih stuck, itu tandanya kemungkinannya dua. Kemungkinannya yang kamu rasa sebagai maksimal sebenarnya belum semaksimal itu, atau ya memang benar, udah maksimal, tapi ya mungkin memang kalian tidak diciptakan bersama, gitu. Dan kalau case-nya seperti itu, bukankah alangkah lebih baiknya untuk berdua sama-sama move on secara baik-baik, gitu kan? Tapi intinya adalah perenungan perihal effort, gitu. Perenungan perihal effort. Karena pada akhirnya kalau hanya berharap, ya nggak bisa ada progres, gitu. Progres hanya bisa terjadi kalau ada effort yang menyertai, gitu ya. Jadi refleksikan effortmu, effort kalian, gitu ya. Nah, itu adalah perihal love life, gitu. Nah, sekarang aku masuk ke arah pekerjaan dan keuangan, gitu ya. Nah, yang aku lihat di sini, pertama, aku melihat within the next 5 years, dalam 5 tahun ke depan, kamu akan sangat fokus, konsisten, dan juga disiplin dalam mengembangkan skill, dalam mengembangkan diri kamu, dalam mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Gitu ya, which is very good. Dan itu akan berdampak baik, sangat baik. Dimana pada akhirnya, konsistensi kamu, kerja keras kamu, akan berdampak kepada adanya kestabilan finansial, di mana finansial tidak lagi menjadi permasalahan signifikan, atau bahkan tidak lagi menjadi permasalahan sama sekali, alias kamu mencapai financial freedom, gitu. Kalian bisa bersedekah, bisa berbagi,
Beberapa dari kalian bisa punya usaha sendiri dan mempekerjakan orang lain. Lalu beberapa dari kalian bisa punya lebih dari satu sumber pemasukan, which is very good. Dan itu semua bersumber dari effort dan konsistensi kamu dalam 5 tahun ke depan, atau bahkan effort dan konsistensi ini sudah ada dari sekarang ini. Maka kalau sudah ada dari sekarang ini, dipertahankan. Kalau belum, mulai dilakukan. Mulai effortnya, mulai konsistensinya. Gitu. Nah, bagus sekali readingannya, gitu kan, untuk PAL pertama. Tapi balik lagi, ada guidance-nya, dan guidance-nya adalah kamu harus tadi kan aku bilang, kesuksesan dan kestabilan yang tadi itu hanya tercapai karena adanya konsistensi, fokus, dan disiplin. Maka evaluasikan, kamu sudah konsisten belum? Sudah fokus belum? Sudah disiplin belum? Kalau belum, mulai dilakukan. Kalau sudah, dipertahankan. Gimana caranya agar bisa fokus, konsisten, dan disiplin? Kamu harus stick sama goal kamu. Apa yang menjadi goal kamu? Misalnya goal kamu adalah aku tidak pengen worry lagi masalah finansial. Maka apa yang perlu dilakukan supaya kamu bisa mencapai titik itu? Nah, lakukan apa yang mendekatkan diri kamu terhadap goal kamu. Dan untuk hal-hal yang menjauhkan kamu dari goal kamu atau hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, batasi atau bahkan hindari. Gitu. Itu adalah caranya supaya kamu bisa stay fokus, stay disiplin, stay konsisten untuk mencapai goal kamu. Gitu. Mendekatkan diri dengan cara melakukan apa yang tepat dan menjauhkan diri dari distraksi. Gitu. Nah, kemudian terbuka untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Gitu ya. Maksudnya gimana? Ini ada beberapa konteks. Gitu ya. Jadi misalnya kamu lagi sedih, lagi galau, ya reach out kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun yang kamu percaya, sekedar curhat gitu kan, supaya kamu lega, dan dari kelegaan hati, kamu jadinya punya tenaga lagi, punya semangat lagi gitu kan. Siapa tahu dari obrolan kamu dengan someone yang kamu percaya, kamu akan menemukan ide, gitu kan. Atau ya meminta bantuan dalam artian, ya coba effort untuk reach out ke siapapun, bertanya ada nggak lowongan kerja gitu kan, ada nggak yang bisa aku bantu atau aku lakuin gitu. Terbuka untuk meminta bantuan gitu kan. Atau bantuan di sini juga dalam artian partnership, kerjasama gitu kan. Misal kamu ngerasa aku nggak bisa nih mencapai goal aku sendirian, aku butuh partner, maka reach out kepada orang-orang yang sekiranya punya visi misi yang sama dengan kamu, yang benar-benar bisa menjadi partner kamu, gitu. Kalau kamu aware bahwa kamu tidak bisa sendiri, maka jangan paksain sendiri, gitu. Terbuka untuk reaching out for collaboration, for networking, gitu. Dan speaking of partnership, speaking of collaborating, gitu ya, networking. Di sini juga ada informasi about travel, something about lokasi yang berbeda tadi, seperti yang sudah aku sampaikan di pembahasan love life, gitu ya. Jadi beberapa dari kalian sangat mungkin untuk 5 tahun ke depan bisa bekerja di luar negeri atau di luar kota, gitu ya. Bisa membuka usaha atau membuka cabang di luar kota, luar negeri, gitu ya. Atau ketemu partner, ketemu network yang mereka asalnya di luar kota atau di luar negeri gitu. Atau kamu lagi jalan-jalan, dari sana ketemu partner, ketemu network gitu. Itu bisa juga gitu. Nah, di sini juga ingin disampaikan perihal be confident, show yourself, make yourself be seen gitu. Kalau punya prestasi, tunjukkan prestasinya di sosial media. Kalau punya karya, tunjukkan. Kalau ada produk yang bisa kamu jual, jual. Marketkan di marketplace, jangan didiamkan. Gitu, karena kalau kamu nggak tunjukkan, gimana orang bisa tahu? Gimana orang bisa beli? Gimana bisa ada progres? Gitu. Jadi show yourself, make yourself
be seen, tunjukkan dirimu, perlihatkan dirimu, karyamu, prestasimu, kemampuanmu, gitu. Kalau ada orang yang bilang sombong, atau orang yang bilang apaan sih nggak jelas, itu urusan mereka. Kita nggak punya bad intention. Kita hanya ingin progres untuk diri kita. Dan ketika kita show off ourselves, show off bukan dalam konteks sombong, tapi menunjukkan apa yang kita bisa. Itu kan tidak merugikan secara nyata terhadap siapapun. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berpikiran negatif, itu biarkanlah menjadi urusan mereka. Nggak perlu kita pusingkan, nggak perlu kita khawatirkan. Gitu ya. Dan ketika nanti kamu sudah mencapai titik yang berprogres, kamu sudah berkembang, gitu kan? Atau bahkan dari sekarang ini. Jadi ini sarannya bisa kamu terapkan di depan nanti, atau bahkan sebenarnya bisa diterapkan dari sekarang, gitu ya. Jangan sampai kamu pelit, jangan sampai kamu boros, gitu. Jangan sampai kamu pelit berkedok hemat, jangan sampai kamu boros berkedok self-reward, gitu. Jadi harus balance. Kamu berhak untuk spending untuk diri kamu sendiri. Karena kamu berusaha toh, gitu kan. Tapi jangan sampai boros. Jangan sampai jatuhnya menggunakan embel-embel self-reward untuk memvalidasi aksi yang boros, perilaku yang boros. Jangan. Jangan juga terlalu pelit terhadap diri sendiri, gitu kan. Tapi embel-embelnya hemat, gitu. Karena pelit dan hemat itu kan beda, gitu. Mereka tidak sama. Jadi harus balance. Kamu berhak untuk spending, untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan pelit terhadap diri sendiri. Jangan pelit karena embel-embel hemat. Tapi ketika kamu spending terhadap diri sendiri, jangan sampai jadi boros juga. Dan ketika sudah terlalu boros atau terlalu sering boros, jangan sampai menggunakan embel-embel self-reward atau sekali-sekali untuk memvalidasi keborosan itu. Jadi harus balance. Gitu ya. So, file pertama, ini adalah readingan untuk kamu. Terima kasih banyak. Semoga hasil readingnya bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Aku meminta maaf. Apabila kamu ingin melakukan konsultasi personal dengan aku, kamu bisa kontak aku via WhatsApp ataupun via DM Instagram. Kontak-kontaknya ada di description box, bisa kamu cek di sana. Dan apabila kamu terpanggil untuk atau berkenan untuk like, share, dan komen video ini, terima kasih banyak, tapi tidak ada paksaan juga. Gitu ya, tidak ada paksaan sama sekali. So, sekali lagi terima kasih. File pertama, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo, file kedua. Selamat datang di readingan kamu. Kita langsung mulai aja untuk pembacaan terkait hidup kamu 5 tahun ke depan. Dari sekarang ini. Dari saat kamu menonton video ini. Gitu ya. Kalau yang aku lihat lebih kepada begini. Sangat mungkin untuk kamu dalam periode 5 tahun ke depan bisa mencapai kestabilan finansial. Gitu ya. Bisa mendapatkan, meraih, atau mencapai financial freedom bahkan. Gitu ya. Dimana uang bukan lagi menjadi permasalahan signifikan atau bahkan bukan menjadi permasalahan lagi sama sekali. Gitu. Aku tadi mendengar perihal warisan. Jadi, berkah finansial ini bisa saja untuk beberapa dari kalian didapatkan dari adanya warisan tertentu. Gitu ya. Namun, tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dari usaha kamu. Gitu. Tapi intinya, something about financial abundance. Gitu. Keberkahan, kestabilan finansial. Gitu ya.
dalam periode 5 tahun ke depan sangat mungkin untuk kamu bisa mendapatkan itu. Atau bahkan dari sekarang ini, kamu sudah berada di kondisi finansial yang seperti itu, yang stabil, cukup lancar, gitu ya. Baik dari sekarang ini, ataupun dalam periode 5 tahun ke depan, financial abundance sangat bisa didapatkan, dialami, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi highlight di sini tidak berhenti sampai di sana, gitu. So far, yang aku sampaikan kan terbilang cukup menyenangkan, terbilang cukup bagus. Tapi di sini ada hal yang sangat perlu diwaspadai di sini, hal kedua, gitu ya. Kamu harus sangat berhati-hati dan sangat sadar siapa circle kamu. Siapa orang-orang terdekat kamu, siapa orang-orang yang bisa kamu percaya, siapa orang-orang yang kamu perbolehkan selama ini untuk punya akses ke hidup kamu. Itu ya, siapapun itu orangnya. Karena di sini ada indikasi bahwa akan ada atau bahkan dari sekarang gitu ya, ada orang atau orang-orang tertentu yang bisa menjerumuskan kamu gitu. Menjerumuskan dalam artian ya, bisa dalam artian mereka tidak punya niat baik terhadap kamu, yang mungkin dari tampak luarnya terkesan mereka sangat mendukung kamu. Mungkin dari tampak luarnya mereka sangat mensupport, sangat sering memuji-muji kamu, terlihat seperti support system, tapi sebenarnya mereka punya niat untuk misalnya mengambil harta kamu, untuk menjatuhkan kamu, amit-amit, gitu. Atau bisa jadi mereka tidak menyadari niatan buruk seperti itu. Mungkin ya mereka hanya secara biasa saja berucap hal-hal seperti gak apa-apa lah beli barang ini sekali-sekali manjain diri gitu kan. Tapi setiap kali ketemu ngomongnya selalu sekali-sekali, sekali-sekali, sekali-sekali. Tapi kalau setiap kali bertemu ucapannya sekali-sekali, itu kan jadinya setiap saat. Gitu kan, bukan sekali-sekali lagi, tapi setiap kali. Gitu kan, dan kalau kamu tidak aware, kamu akan terjerumus oleh ucapan-ucapan tersebut yang pada akhirnya itu akan menjerumuskan kamu. Kamu jadi boros berlebih karena kamu terinfluence oleh orang lain. Gitu kan, yang pada akhirnya akan sangat merugikan finansial kamu. Yang padahal kamu udah nih, atau udah akan di titik yang bagus, sudah sempat di titik yang bagus, karena nggak sadar dengan orang-orang terdekat kamu, dengan perlakuan mereka, dengan gerak-gerik mereka, kamu malah terjerumus. Malah finansial kamu amit-amit jatuh sejatuh-jatuhnya. Amit-amit. Gitu. Nah, ini kita bisa cegah. Dengan cara apa? Sadar siapa circle kamu, sadari gerak-gerik mereka, jangan terjerumus. Gitu. Nah, selagi disadari dari sekarang, selagi kamu tetap waspada dan hati-hati, ini bisa sangat dicegah, sangat bisa diantisipasi jangan sampai terjadi. Gitu. Nah, karena siapa orang terdekat kamu itu sangat berdampak positif ataupun negatif terhadap keuangan kamu. Apabila circle kamu adalah orang-orang yang tepat, ya keuangan kamu bahkan bisa upgrade gitu. Sebaliknya, kalau ternyata circle kamu tidak sebaik itu, gitu kan, tidak seoptimal itu, ibarat kata ya, keuangan kamu bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, amit-amit, gitu. Jadi, benar-benar evaluasi siapa circle kamu, siapa orang yang benar-benar bisa kamu percaya, siapa yang memang boleh untuk mendapat akses ke hidup kamu, ke diri kamu, gitu. Nah, untuk beberapa lainnya, kalau ini bukan orang lain, gitu ya, kalau ini bukan orang-orang yang menginfluence, orang-orang yang kurang baik, gitu ya, maka ini juga bisa dalam konteks habit pribadi yang perlu dibenahi. Karena gimana pun, sebanyak apapun harta kamu atau harta kita, tapi kalau kita terlalu boros, terlalu impulsif, menggunakan uangnya untuk hal-hal yang kurang baik, ujung-ujungnya ya habis juga,
ujung-ujungnya bisa jatuh juga gitu kan. Jadi evaluasi, ada tidak habit tertentu yang perlu dibenahi? Apabila ada, benahi. Evaluasi juga, ada tidak circle yang perlu aku waspadai? Gitu. Kalau ada, ya harus lebih aware, harus lebih dibatasi atau bahkan di cut off apabila memang perlu. Dan ketika aku bilang circle, ini meliputi siapa saja. Teman, sahabat, bahkan pasangan, bahkan anggota keluarga sekalipun. Gitu. Hati-hati, waspada, gitu ya. Dan di sini juga ada informasi seperti ini. Let's say kamu memang sudah ada kecurigaan terhadap pasangan kamu atau anggota keluarga kamu, siapapun itu. Tapi kamu masih denial, masih di titik yang, ah enggak lah, enggak mungkin dia seperti itu. Dia kan keluarga aku. Dia kan pasangan aku. Gini, aku tidak bermaksud supaya kamu mencurigai orang-orang terdekat kamu. Tidak sama sekali. Tapi kita nggak bisa pungkiri fakta bahwa terkadang orang-orang terdekat kita justru bisa menjerumuskan kita gitu. Jadi bukan aku bermaksud untuk kamu mencurigai mereka, tapi setidaknya coba take your time untuk tenangkan diri kamu supaya bisa berpikir dan beranalisa secara objektif gitu. Ketika kamu tenang, ketika kamu bisa berpikir cukup jernih, coba evaluasi banyak hal, coba analisa banyak hal. Gerak-gerik dia selama ini seperti apa, pattern-nya seperti apa, selama ini dia seperti apa, analisa segala sesuatunya, dan kalau pada akhirnya kamu menemukan tindakan yang berulang terus, oh benar ya dia selama ini seperti ini loh, selama ini dia seperti itu loh, gitu. Ya pada akhirnya kan kita harus menelan pil pahit, bahwa dia yang aku percaya, dia pasangan aku atau dia keluarga aku, ternyata dia tidak melulu punya niat baik terhadap aku. Nah, dari sana ya, kita jadi tahu kan, kita harus bagaimana bersikap. Seberapa batas yang harus kita berikan, seberapa kita harus menjaga jarak atau bahkan meng-cut off apabila harus, apabila tidak dapat dihindari. Gitu kan. Nah, intinya take your time untuk berpikir secara jernih, menganalisa gitu. Karena mungkin kita punya hati yang baik. Aku yakin kalau kita denial terhadap orang-orang terdekat kita bahwa mereka punya niat buruk itu karena kita punya hati yang baik gitu. Tapi jangan sampai kebaikan hati kita dimanfaatkan, disalahkan, disalahgunakan gitu. Jadi take your time untuk berpikir secara jernih dan pertimbangkan analisa secara matang. Bener nggak sih mereka-mereka yang aku percaya bener-bener bisa aku percaya? Bener nggak sih mereka ternyata merugikan aku? Seperti itu. Take your time gitu. Karena di sini aku melihat ada orang-orang yang sebenarnya sudah mencurigai gitu kan. Sudah ibarat kata mencium bau-bau kurang asik lah, kurang enak, tapi masih denial. Nah, take your time untuk pertimbangkan secara matang. Dan kalau pada akhirnya memang benar kamu tidak bisa mempercayai mereka, jangan denial lagi. Instead, take the next action, the right step. Apakah itu memberi batas atau bahkan cut off total. Gitu. Gitu ya. Nah, di sini aku juga mendapatkan informasi perihal lagi-lagi perihal orang-orang terdekat gitu ya. Kamu harus sangat aware dengan bagaimana mereka menginfluence kamu. Menginfluence di sini konteksnya adalah aku melihat ada orang-orang yang sangat menguras tenaga kamu gitu. Bisa siapa saja, bisa teman, sahabat, partner gitu, tapi aku merasakan energi yang kuat masih di area keluarga ataupun pasangan gitu. Kenapa ini menjadi highlight? Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena kalau mereka terus-menerus draining your energy, menguras tenaga kamu akan sangat minim tenaga untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berusaha, dan itu bisa berdampak negatif untuk performa pekerjaan kamu,
untuk finansial kamu, ujung-ujungnya kamu yang dirugikan. Gitu. Jadi, kalau kamu merasa ada di situasi seperti itu, ada orang-orang yang sangat drain your energy, gitu ya, maka cari cara gimana caranya untuk tidak membiarkan ini terus berlanjut. Seberapa batas yang harus diberikan, apa yang harus disampaikan, apa yang harus dilakukan, supaya ini tidak terus-menerus berlanjut. Karena your energy is precious, energi kamu berharga. Jangan sampai energi kamu terus-menerus terkuras. To the point, kamu dirugikan. Gitu. Seperti itu ya file kedua ya. So, file kedua, terima kasih banyak. Semoga hasil readingnya bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Apabila kamu ingin melakukan konsultasi personal dengan aku, kamu bisa menghubungi aku via WhatsApp ataupun DM Instagram. Kontak-kontaknya ada di description box, bisa kamu cek gitu ya. Dan apabila kamu berkenan, kamu bisa like, share, dan juga komen video ini, juga subscribe channel ini. Namun tidak ada paksaan sama sekali. Seperti itu ya. So, file kedua, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Halo, file ketiga. Selamat datang di readingan kamu. Kita langsung mulai saja untuk melihat gimana sih kondisi kehidupan kamu 5 tahun ke depan dari sekarang ini. Dari saat kamu menonton video ini. Gitu ya. So, kalau yang aku lihat lebih kepada seperti ini. 5 tahun ke depan, kamu akan bertumbuh, akan bertransformasi menjadi seseorang yang dipandang. Gitu ya. Seseorang yang dihormati, seseorang yang dalam tanda kutip punya power atau punya kuasa. Gitu. Aku lihat ini mengarahnya lebih kepada aspek pekerjaan dan juga keluarga. Gitu ya. Aku bahas satu-satu dari aspek pekerjaan dulu. Nah, kalau kamu adalah seorang pengusaha atau pemilik usaha, aku lihat dalam 5 tahun ke depan, usaha kamu bisa berkembang sesignifikan itu. To the point, usaha kamu bisa menjadi top of mind atau bisa banget untuk diingat-ingat sama orang. Gitu. Maksudnya top of mind, maksudnya diingat-ingat sama orang tuh gimana? Let's say, orang tanya, kalau jualan baju tuh, bagusnya tuh di mana ya? Maksudnya kalau orang mau beli baju, yang jual baju bagus tuh di mana? Gitu. Lalu orang akan bilang, oh, di sana saja. Gitu. Nah, orang tuh bisa langsung dengan cepat mengingat dan menyebut usaha kamu. Itu yang aku maksud top of mind. Itu yang aku maksud diingat-ingat orang. Nah, usaha kamu tuh bisa grow sesignifikan itu. Sampai menjadi seperti itu. Which is good. Gitu ya. Dan bahkan, kompetitor juga akan menjadi sangat aware dengan keberadaan kamu, keberadaan usaha kamu, akan menjadi was-was gitu ya. Dan mereka ingin mencapai level yang sama dengan usaha kamu atau bahkan bisa lebih baik gitu. Nah, statementku barusan itu kan terdengarnya agak menyeramkan. Terdengarnya kok seperti terancam gitu kan. Kok aku jadi terancam kalau kompetitorku berpikiran seperti itu. Tapi tujuan aku menyampaikan statement tersebut bukan untuk menakut-nakuti gitu. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, itu kan artinya kompetitor menyadari bahwa usaha kamu perform dengan sangat bagus. Sampai-sampai mereka menjadikan kamu standar, dan mereka mau mencapai standar yang sama dengan kamu, atau bahkan bisa lebih baik. Artinya kan usaha kamu sebagus itu.
gitu kan? Nah, kalau masalah gimana caranya supaya tidak kalah atau tidak jatuh, itu kan lebih ke permainan strategi dan juga kreativitas, gitu. Selagi strateginya tepat, selagi kreatif, maka tidak akan jatuh, tidak akan kalah, gitu. Tapi intinya, statementku perihal kompetitor tadi bukan untuk menakut-nakuti, gitu ya, tapi untuk memberikan pandangan bahwa usaha kamu tuh bisa sebagus itu, bisa seperform itu sampai-sampai ya kompetitor menjadikan kamu standar dan ingin menjadi seperti kamu atau bahkan lebih baik dari kamu gitu. Intinya bukan menakut-nakuti tapi memberikan pemahaman seberapa bisa berkembang sih, seberapa seberapa pesat sih perkembangan usaha kamu dalam 5 tahun ke depan gitu. Which is very good gitu kan. Nah, lalu kamu sebagai owner itu juga akan berkembang. Berkembang dalam artian nggak bisa dipungkiri ketika usaha kamu bisa berkembang sesignifikan itu, kamu juga punya andil loh untuk menciptakan perkembangan ini yang pada akhirnya orang-orang di sekitar kamu juga akan lebih respect sama kamu, gitu kan? Baik dari downline, baik dari rekan kerja, partner, teman, sahabat, keluarga, mereka akan lebih salut, akan lebih respect, appreciate, gitu. Which is good. Nah, kalau kamu adalah seorang yang bekerja di dalam company, seseorang yang bekerja di dalam perusahaan tertentu, maka dalam 5 tahun ke depan, aku lihat kamu bisa bisa menduduki suatu jabatan, bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi, yang artinya kalau kamu naik jabatan, artinya kan kamu mempunyai downline, mempunyai lebih banyak downline, yang artinya ketika mempunyai downline, sepatutnya kan downline akan menghormati atasannya, gitu kan? Dan otomatis itu juga akan bisa berdampak kepada apresiasi orang sekitar. Misal ketika teman-teman kamu tahu gitu kan, atau keluarga kamu tahu bahwa kamu sudah naik atau mencapai posisi tertentu, tentunya itu akan meningkatkan apresiasi gitu. Wah, kamu keren sekali, hebat ya, luar biasa ya, selamat ya, seperti itu gitu. Nah, kalau untuk aspek keluarga, tadi kan aspek pekerjaan, gitu ya. Kalau untuk aspek keluarga, aku lihat dalam 5 tahun ke depan akan ada pencapaian tertentu yang bisa kamu raih, gitu ya. Baik itu di pekerjaan kah, atau itu di studi kah, apabila kamu sedang atau masih studi, tapi ada pencapaian yang pada akhirnya membuat kamu diapresiasi, membuat kamu dilihat atau lebih dilihat gitu. Dan yang aku lihat ketika aku bicara keluarga, ini skalanya tidak hanya sebatas keluarga inti, tapi juga skala yang lebih luas, yaitu keluarga besar, which is good. Gitu ya. Intinya, dalam 5 tahun ke depan, kamu akan bertumbuh dan bertransformasi menjadi seseorang yang lebih diapresiasi, lebih dipandang, lebih punya, dalam tanda kutip, power atau kuasa. Which is very good. Gitu. Cuman, yang semesta ingin highlight di sini, yang semesta ingin remind kepada kalian, kepada kamu, para ketiga, adalah begini. Ketika kita bicara sosok yang terpandang, sosok yang dihormati, itu ada dua jenis yang berbeda. Ada dua kubu yang berbeda, gitu ya. Kubu pertama adalah mereka-mereka yang memang benar-benar diapresiasi, benar-benar dihormati, gitu. Tapi ada juga kubu kedua. Kubu kedua adalah mereka yang dari luar orang appreciate mereka, tapi di belakang orang-orang akan mengata-ngatai mereka, menggosipi, berkata yang negatif. Nah, sama juga untuk mencapai titik yang terpandang tersebut bisa ditempuh melalui dua jalur. Jalur yang positif,
juga jalur yang negatif, gitu. Nah, di sini semesta ingin encourage untuk selalu pilihlah sosok dan jalur yang positif. Yang paling positif, yang paling minim resiko. Gitu. Karena kan pada akhirnya setiap sosok, setiap proses, setiap jalur itu punya plus minusnya tersendiri. Nah, pilihlah yang paling positif, yang paling minim resiko. Gitu. Demi kamu sendiri, demi kebaikan kamu, demi masa depan kamu. Gitu. Karena let's say, kamu memilih untuk mencapai titik terpandang tersebut dengan cara yang negatif. Negatif semisalnya kamu mengambil hak orang misalnya, atau kamu menyikut orang lain secara negatif, gitu kan? Kamu bermain curang misalnya. Ya mungkin kamu akan mencapai titik tersebut dengan lebih cepat, tapi jangan lupa bahwa ada yang namanya hukum tabur tuai. Jangan sampai kamu ke depannya diperlakukan sebagaimana kamu pernah memperlakukan orang lain. Gitu. Atau jangan sampai kalau ada orang sakit hati terhadap kamu, lalu one day ada celah untuk orang tersebut membalas kamu, lalu mereka benar-benar membalasnya, lalu kamu kena imbasnya. Gitu. Kan jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, kalau kamu memilih jalur yang lebih positif, jalur yang positif, gitu ya, mungkin prosesnya tidak akan secepat jalur yang negatif tadi, tapi selama proses itu berlangsung, kamu tuh dilatih mentalnya, kesiapan mentalnya, kedewasaannya, rasa bertanggung jawabnya, kemampuan kamu diasah. Sehingga nanti ketika kamu mencapai titik yang sudah terpandang tersebut, titik yang dihormati tersebut, ya kamu dihormati karena memang kamu berproses dengan serius, berproses dengan benar, dan orang benar-benar menghormati kamu, mengapresiasi kamu atas proses yang sudah kamu lalui, atas kredibilitas kamu, atas kemampuan yang memang kamu punya. Seperti itu. Nah, minusnya di mana kalau memilih jalur yang positif? Ya tadi, mungkin prosesnya lebih lama, tapi di balik lama itu ya kamu berproses secara serius, kamu ditempa, gitu kan? Atau kalau kamu memilih untuk menjadi sosok yang positif, gitu kan? Sosok yang pembawaannya baik, sosok yang benar-benar positif lah, bukan yang bosi, bukan yang diktator, gitu kan? Ya pasti ada aja omongan-omongan dari orang bahwa ih sok suci, ih sok bener, sok paling bener. Ilfil deh sama orang sok suci atau sok paling bener. Mungkin akan ada omongan seperti itu, tapi itu biarkanlah menjadi urusan mereka, gitu. Karena kan pada akhirnya kita tidak ada melakukan kerugian nyata terhadap siapapun. Kita hanya fokus pada proses yang benar. Jadi ya, orang mau berkata apa, orang mau judge seperti apa, silahkan. Yang penting kita nggak ngerugiin siapapun secara nyata. Seperti itu. Jadi remindernya di sini adalah selalu pilih untuk menjadi sosok yang benar, yang dihormati karena memang dihormati. Karena memang berproses secara baik. Gitu. Pilihlah jalur yang positif. Gitu. Karena jalur positif itu yang paling minim resiko. Gitu. Nah, di sini reminder lainnya adalah perihal seperti ini. Kamu harus sadar bahwa orang-orang di sekitar kamu bisa menginfluence kamu. Gitu. Dalam artian, kamu memilih menjadi sosok yang positif atau negatif, kamu memilih menempuh jalur yang positif atau negatif, sedikit banyaknya bisa dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kamu. Apabila kamu memilih yang positif, sedikit banyaknya orang-orang terdekat kamu menginfluence kamu untuk seperti itu. Apabila kamu memilih yang negatif, sedikit banyaknya
orang-orang di sekitar kamu menginfluence kamu untuk seperti itu. Nah, jadi kalau kamu memilih untuk menempuh jalur yang positif, untuk menjadi sosok yang positif, maka kamu juga harus salah bahasanya. Maka kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang memang positif juga, gitu. Nah, maka ya artinya kamu harus bergaul atau bersosialisasi dengan orang-orang yang tepat juga. Sayangnya, di sini aku lihat memang ada beberapa dari kamu yang dikelilingi oleh orang-orang yang terbilang negatif. Gitu. Nah, jadi kalau kamu memilih untuk menempuh atau menjadi sosok yang positif, tapi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, yang tidak selaras ibaratnya, gitu kan? Maka ya kamu harus batasi hubungan atau komunikasi dengan mereka, atau bahkan kalau perlu ya di cut off, gitu. Dan memang tidak mudah, akan rasanya sakit untuk melakukan itu. Tapi lakukan itu demi diri kamu sendiri, demi melindungi diri kamu, supaya kamu tidak mengambil langkah yang kurang tepat, supaya kamu bisa membangun masa depan yang baik. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, dengan siapakah, dengan orang-orang seperti apakah sebaiknya kamu bersosialisasi? Dengan siapakah sebaiknya kamu bergaul? Gitu kan? Better kamu dikelilinginya dengan orang-orang seperti apa? Gitu kan? Orang-orang yang sama-sama mau belajar, yang sama-sama mau bertumbuh, dan juga orang-orang yang sudah punya lebih banyak pengalaman dari kamu, sudah mencapai titik yang lebih jauh dari kamu, tapi masih willing to share, masih humble enough to share. Nah, dengan orang-orang seperti itulah sebaiknya kamu bergaul, bersosialisasi. Dengan orang-orang seperti itulah sebaiknya kamu banyak berbicara, banyak berbincang. Seperti itu. Karena balik lagi, dengan siapa kamu bergaul, mereka punya influence sedikit banyaknya terhadap diri kamu. Gitu. Jadi evaluasikan siapa orang-orang terdekat kamu. Gitu ya. Kalau mereka adalah orang-orang yang positif, pertahankan. Tapi kalau sekiranya mereka bukan influence yang baik, maka batasi atau cut off. Gitu ya. Dan reminder terakhirnya di sini adalah kapanpun kamu mengalami struggle, kapanpun kamu bingung, gitu ya. Baik selama kamu berproses mencapai titik yang terpandang, atau bahkan ketika nanti sudah mencapai titik tersebut sekalipun. Karena kan selalu ada ruang untuk ketidaktahuan, selalu ada ruang untuk belajar, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Gitu kan? Tapi kapanpun kamu dihadapkan dengan kebingungan atau struggle, jangan pernah malu atau jangan pernah gengsi untuk bertanya. Gitu. Bertanyalah apabila bingung. Minta bantuan apabila perlu bantuan. Gitu. Karena malu bertanya, gengsi bertanya, sesat di jalan. Apakah kamu mau untuk sesat atau tersesat? Gitu kan? Tentunya tidak mau. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Jangan gengsi untuk meminta bantuan. Seperti itu ya, file ketiga. File ketiga, terima kasih banyak. Semoga readingannya bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata aku yang kurang berkenan. Aku minta maaf. Apabila kamu ingin melakukan konsultasi personal dengan aku, kamu bisa menghubungi aku via WhatsApp ataupun DM Instagram yang akan aku lampirkan kontak-kontaknya di description box. Gitu ya, bisa kamu cek di description box. Dan apabila kamu berkenan, boleh tolong di-like, di-share, dan juga di-komen video ini, di-subscribe channel ini. Namun apabila kamu berkenan saja.
Tidak ada paksaan sama sekali. Seperti itu ya. So, sekali lagi terima kasih banyak. File ketiga, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.